kasihkan. Pada suatu hari hiduplah sepasang suami istri yang bernama Arasi dan Sitira. Mereka berdua duduk di gubuk reak dan mereka tampak letih dan kelaparan. Sadar istrimu, Tuhan pasti memberi rezeki kepada orang yang bersabar. Besok kita mencari kayu di hutan untuk dijual. Tiba-tiba datang utusan raja dengan nada sombong. Hai orang miskin, orang miskin di dunia. Tolong kami pergi dari desa ini. Ampun Tuanku, kami tidak punya kata lain. Itu bukan engkauku, pergilah beli makanan tergenam. Utusan raja pergi, lalu Siti Rahmah berbicara kepada suaminya. Sabar wahai istriku, Tuhan Maha Adil dan Dia pasti melihat penderitaan kita. Di tengah hutan, mereka berdua berjalan kelelahan. Lalu Siti Rahmah berbicara kepada sang suami. Mengapa raja begitu kejam suamiku kepada rakyat kecil? Apa yang saya lakukan? Bagaimana diberikan pergi suamiku? Aku takut. Jangan takut, Tuhan selalu bersama orang yang sabar. Tiba-tiba terdengar suara gaib. Wahai si miskin, karena kesabaranmu, galilah tanah di bawah kakimu. Si miskin pun menggali tanah dan ia menemukan peti yang berisi emas dan permata. Masya Allah, akhirnya mengabulkan doa suamiku. Benar istriku, tapi ingat, harta ini amanah. Kita harus mengasihi sama. Raja duduk di singgasana yang datang membawa Ampun tuanku, si miskin yang dahulu diusir kini telah menjadi miliarder dan dermawan. Apa? Si miskin lebih daya dariku? Tidak boleh. Aku akan menemuinya. Raja berdiri dan pergi bersama utusan raja. Setibanya di rumah si miskin, sang raja lalu mengetok pintu dan Siti Rahmah dan suaminya menerima kedatangan raja dan utusan. Hai si miskin, aku dengar engkau kini kaya. Dari mana kau mendapatkan semua ini? Semua ini dari Tuhan, Tuanku. Kami hanya berusaha dan Engkau tidak dendam padaku karena telah mengusirmu dulu? tidak, Tuanku. Kami hanya tidak menyimpan dendam. Kami percaya setiap kejadian ada. Benarlah kata si miskin tuan. Kekuasaan tanpa kebaikan hanyalah membawa kesombongan. Ampunilah aku, si miskin. Aku telah buta oleh harta dan kekuasaan. Aku telah memaafkan semua, Tuanku. Semoga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Semua berdiri bersama raja dan si miskin pun berjabat tangan. Mulai hari ini, aku akan memerintahkan dengan adil dan membantu rakyat miskin. Terima kasih Tuan. Semoga negeri ini menjadi makmur dan damai. Inilah bukti bahwa kesabaran selalu berbuah manis.
dalam derita, dan ikhlas dalam cobaan. Kesabaran dan kejujuran akhirnya mengangkat derajatnya di dunia dan di sisi Tuhan. Sekian kisah si miskin yang sabar dalam derita dan ikhlas dalam cobaan. Kesabaran dan kejujuran akhirnya mengangkat derajatnya di dunia dan di sisi Tuhan. Pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah kesabaran dan keikhlasan lebih berharga daripada harta. Jangan sombong karena kekayaan, sebab Tuhan masih memberikan kemudahan dalam sejarah. Sekian penampilan dari